Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sarifah Mustalifah, NPM 411-821-911-80105, Areal 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS nomor 1, pemikiran Paul Kennedy tahun 2008 tentang survival of inference. Kelangsungan hidup inferium terancam karena kerusuhan revolusioner Prancis. Walaupun diakui bahwa kejadian ini telah mendatangkan perubahan besar di Eropa dan dampaknya sampai ke Rusia, Jepang, bahkan di belahan dunia lainnya. Perubahan itu terjadi sangat cepat dalam berbagai hal yang berbeda. Artinya, pemandangan internasional menyediakan kisah umat manusia sebagai salah satu dari yang bekerja keras untuk kelangsungan hidup. Industri, teknologi, revolusi, komunikasi mengubah dunia, termasuk neraca kekuatan lebih cepat dari yang pernah sebelumnya. Yang B, menurut Edith Hall 2008 yang menganalisa tentang survival of cultures, kelangsungan hidup budaya, menunjukkan bahwa kepentingan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno telah bertahan. Kebudayaan sampai Renaissance Eropa, bahkan sampai Perang Dunia Kedua dalam pertahanan hidup survive bisa dipelajari melalui media lama. Memahami teori survival of inference dapat meningkatkan pada manusia terdapat perkembangan di mana ada masa pembentukan, kejayaan, dan keruntuhan suatu bangsa maupun negara yang tidak bisa bertahan hidup survive dalam menghadapi perubahan. Yang C, menurut Andrew Prentice 2008, Surviving Famine, pemikiran teoritisnya pada manusia untuk bertahan dari bencana alam menimbulkan ancaman berbeda dengan penyakit, gunung berapi, tsunami, badai, banjir, dan gempa bumi adalah peristiwa langka, namun memiliki potensi untuk memusnahkan masyarakat dalam hitungan detik, telah mengancam kota-kota besar di negara berkembang. Makna dari mempelajari teori surviving famine berarti manusia diberi peringatan awal untuk menghadapi suatu bencana alam. Teori tersebut telah memberikan peringatan pada manusia sehingga kebijakan pemerintah berbagai negara berusaha mengembangkan program perintangan dini early warning system, dimaksudkan untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh bencana alam pada manusia untuk tetap waspada terhadap bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di berbagai tempat. Dan selanjutnya, manusia di daerah bencana dapat mengambil langkah penyelamatan secara tepat. Nomor 2, ada 3 jawaban. Yang pertama, size of the situation. Pandailah dalam menilai situasi, setiap kondisi, lingkungan, dan perubahan-perubahannya harus betul-betul diperhatikan agar selamat. Yang kedua, improvise, perbaikan diri dari kesulitan, gunakan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, learn basic skill, pelajari dasar-dasar pengetahuan dan latihan kemampuan di alam bebas. Jawaban nomor 3 yaitu dimulai dari situasi pikiran Anda, dari bagaimana mengendalikan ketakutan Anda dan menghindari panik serta memutuskan untuk bertahan hidup. Sebuah sikap mental yang positif dan pikiran yang kreatif adalah kunci untuk bertahan hidup dalam keadaan darurat di alam terbuka. Jawaban nomor 4 yaitu tentang EDC, mengacu pada filosofi survival, yaitu semangat kesiapan. Prinsip EDC adalah membawa peralatan dan perlengkapan survival sehari-hari seefektif dan seefisien mungkin. Perlengkapan EDC pada pakaian seperti ikat pinggang, penekanan biasanya terletak pada kegunaan, kemudian aksesibilitas dan keandalan perlengkapan tersebut. Di Solifat
tidak mau kondisi itu